Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya di sini akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah manajemen SDM 2 dari kelas FJ 421. Yang pertama, rangkuman materi sesi keempat yaitu terkait motivasi. Nah, dalam penerapannya, motivasi dapat dilakukan melalui beberapa asas, yaitu mengikut sertakan karyawan, komunikasi, pengakuan, pendelegasian wewenang, dan perhatian timbal balik. Motivasi juga dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung, baik seperti uang atau barang, maupun non-material seperti penghargaan, pekerjaan yang terjamin, dan penempatan yang tepat. Selain itu, terdapat motivasi positif yang memberikan peluang memperoleh penghargaan dan motivasi negatif yang menggunakan tekanan atau ketakutan. Nah, di dalam materi menekankan bahwa motivasi positif lebih efektif untuk keberhasilan jangka panjang, sedangkan motivasi negatif cenderung peningkatan produktivitas dalam jangka pendek. Nah, selanjutnya motivasi dapat dipahami melalui konten teori, proses teori, dan reinforcement teori. Nah, adapun konten teori itu menitikberatkan pada kebutuhan individu, proses teori pada proses pengharapan dan nilai yang mendorong perilaku, sedangkan reinforcement teori melihat pengaruh konsekuensi perilaku masa lalu terhadap tindakan berikutnya. Adapun perkembangan model motivasi menunjukkan perubahan pandangan dari karyawan yang semata-mata didorong oleh insentif keuangan menuju pandangan bahwa karyawan memiliki kebutuhan sosial, kebutuhan berprestasi, serta kemampuan untuk memikul tanggung jawab. Nah, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan dorongan yang menggerakkan karyawan untuk bekerja secara produktif, sekaligus menyelaraskan kepentingan individu dengan tujuan organisasi. Motivasi tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas, tetapi juga moral, kepuasan kerja, kedisiplinan, loyalitas, kreativitas, partisipasi, serta rasa tanggung jawab karyawan. Oleh karena itu, manajer memiliki peran penting dalam mengarahkan dan membangun motivasi karyawan. Selanjutnya, rangkuman yang saya ambil itu dari materi sesi ke-9, topiknya hubungan perburuhan. Salah satu instrumen penting dalam hubungan perburuhan ini adalah kesepakatan kerja bersama atau KKB. Nah, KKB di sini menjadi saran untuk membangun kerja sama antara perusahaan dan pekerja serta mencegah terjadinya konflik melalui proses musyawarah dan mufakat. Misalnya dalam menentukan upah, tunjangan, maupun permasalahan ketenagakerjaan. Materi ini juga membahas kolektif bargaining, yaitu proses perundingan antara perusahaan dan serikat pekerja dalam menentukan keputusan yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak. Nah, perbedaannya KKB lebih menekankan musyawarah dan mufakat, sedangkan kolektif bargaining lebih menekankan proses perundingan berdasarkan posisi masing-masing pihak. Dalam konteks Indonesia, hubungan perburuhan juga dikaitkan dengan hubungan perburuhan atau industrial Pancasila, HPP atau HIP, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Konsep ini memandang pekerja bukan sekadar sebagai faktor produksi, melainkan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Hubungan tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, serta memastikan hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati secara serasi, seimbang, dan merata. Berdasarkan kedua materi pada sesi 9 tentang hubungan perburuhan dan hubungan industrial, disimpulkan bahwa hubungan industrial merupakan sistem hubungan antara pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi barang maupun jasa. Hubungan tersebut tidak hanya bertujuan mengatur kepentingan masing-masing pihak, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis, serasi, aman, serta mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan bersama. Kesimpulannya, jadi hubungan industrial yang baik membutuhkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kepentingan perusahaan, serta dukungan pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap kepentingan umum. Dalam praktiknya, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan perselisihan hak, kepentingan PHK, maupun perselisihan antar serikat pekerja, sehingga diperlukan mekanisme komunikasi yang penyelesaian dengan tepat. Di dalam materi ini menekankan pentingnya penguatan lembaga bipartit dan tripartit, penegasan hak dan kewajiban secara tertulis, serta penerapan manajemen konflik dan deteksi dini. Dengan demikian, hubungan industri yang harmonis pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan ketenangan dalam bekerja, ketenangan usaha, produktivitas, dan kesejahteraan bersama. Mungkin itu sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua.